Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menggemparkan dunia politik dengan menandatangani perintah eksekutif pada Kamis 20 Maret 2025 yang menginstruksikan Menteri Pendidikan Linda McMahon untuk memulai pembubaran Departemen Pendidikan Amerika Serikat. Langkah ini dianggap sebagai upaya Trump untuk menghindari persetujuan Kongres guna secara resmi menutup Departemen Federal tersebut. Dalam sebuah acara penandatanganan di Gedung Putih, Trump mengungkapkan bahwa pemerintahannya mungkin akan tetap berupaya mendapatkan persetujuan Kongres untuk menutup Departemen Pendidikan secara penuh. Alasannya, menurut Trump, anggaran departemen ini telah meningkat lebih dari 2 kali lipat dalam beberapa tahun terakhir. Tetapi, skor ujian nasional tidak menunjukkan peningkatan. McMahon yang duduk di barisan depan tampak tersenyum mengakui keputusan tersebut. Sementara Trump berbicara dari atas panggung dengan latar belakang bendera negara bagian dan sekelompok anak sekolah yang duduk di meja kecil. Meskipun kurikulum sekolah tidak diatur oleh pemerintah federal, karena pendanaan sekolah sebesar 90% berasal dari pemerintah negara bagian dan lokal, Trump tetap menegaskan janji kampanyenya untuk mengembalikan pendidikan ke negara bagian. Perintah eksekutif ini yang sudah diprediksi sebelumnya menginstruksikan McMahon untuk mengambil semua langkah yang diperlukan guna menutup fungsi-fungsi utama Departemen Pendidikan. Trump juga menambahkan bahwa ia berharap McMahon menjadi Menteri Pendidikan terakhir dalam sejarah Amerika Serikat. Sebagian besar anggaran Departemen Pendidikan digunakan untuk program hibah dan pinjaman federal, termasuk program Title I senilai 18,4 miliar US dollar yang mendanai sekolah K-12 di daerah miskin, serta program IDEA senilai 15,5 miliar US dollar untuk membantu biaya pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus. Gedung Putih menyatakan bahwa program-program tersebut serta program pinjaman mahasiswa federal senilai 1,6 triliun US dollar tidak akan terpengaruh oleh perintah eksekutif ini. Namun, masih belum jelas pengurangan anggaran apa yang bisa dicapai tanpa memangkas inisiatif-inisiatif tersebut. Langkah ini muncul setelah pemerintahan Trump secara bertahap mengurangi kewenangan Departemen Pendidikan dengan melakukan serangkaian pemutusan hubungan kerja yang mengurangi hampir separuh tenaga kerja departemen serta membatalkan puluhan hibah dan kontrak. Dukungan dan penolakan. Usaha untuk membubarkan Departemen Pendidikan telah ada sejak tahun 1980-an di kalangan Partai Republik. Namun, dorongan tersebut makin kuat dalam beberapa tahun terakhir, terutama di kalangan aktivis pro-Trump yang menentang standar pendidikan dan kebijakan inklusif di sekolah. Perwakilan Thomas Massie, seorang Republikan dari Kentucky, bahkan mengajukan rancangan undang-undang satu kalimat pada Jumat yang menyatakan bahwa Departemen Pendidikan harus dibubarkan pada akhir tahun 2026. Upaya serupa telah gagal dalam beberapa tahun sebelumnya karena kurangnya dukungan suara di Kongres. Pemerintahan Trump juga tampaknya mengikuti panduan yang tertuang dalam Project 2025, sebuah manifesto konservatif yang disusun oleh Heritage Foundation untuk merombak pemerintahan federal. Dalam dokumen tersebut, Departemen Pendidikan dibayangkan sebagai lembaga pengumpul data
yang hanya mendistribusikan informasi kepada negara bagian tanpa memiliki kewenangan lebih. Demokrat di Kongres mengecam perintah eksekutif ini dan memperingatkan bahwa hal ini dapat membahayakan jutaan keluarga berpenghasilan rendah yang bergantung pada pendanaan federal untuk pendidikan. Sayap progresif Demokrat juga menuding langkah Trump sebagai upaya inkonstitusional untuk menghindari persetujuan Kongres dalam menjalankan agendanya.